Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bethlehem, kota kelahiran Kristus, telah bersiap menghadapi perayaan Natal. Para pekerja sedang merampungkan pemasangan pohon Natal raksasa yang terletak berdekatan dengan Bethlehem's Church of the Nativity atau Gereja Kelahiran Bethlehem. Pohon Natal raksasa di depan gereja Bethlehem dihiasi oleh sebuah bintang berwarna merah terang pada bagian pucuknya. Ada ribuan lampu warna-warni yang menerangi pohon Natal tersebut. Pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember tahun 2021, ribuan orang berkumpul dalam prosesi penyalaan lampu pohon Natal raksasa tersebut. Hadir pula Wali Kota Bethlehem, Anton Salman.
Prosesi berlangsung meriah, ada panggung pementasan lagu-lagu Natal, dan pesta kembang api mengiringi penyalaan lampu Natal. Warga Bethlehem berharap varian baru COVID-19, Omikron, tidak mengacaukan libur Natal tahun ini. Pada tahun lalu, semua toko dan fasilitas umum di Bethlehem tutup, sehingga tidak bisa melayani turis karena pandemi COVID-19. Wali Kota Bethlehem, Anton Salman mengatakan, larangan melakukan perjalanan ke Israel telah membuat turis asing urung datang ke kotanya. Kendati demikian, warga lokal yang datang untuk menyaksikan tradisi penyalaan lampu Natal dan pesta kembang api di Bethlehem jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Pada liburan Natal 2019-2020, sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, Bethlehem menerima kunjungan 3,5 juta turis. Dikutip dari Tempo dan The National News. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.